Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih. Salam Patunggilan. Bersama-sama mari kita masuk dalam ibadah minggu ini dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Sehingga kehadiran Allah benar-benar kita rasakan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengawali ibadah minggu ini dengan kita memuji Tuhan dengan kidung jemaat. 14 bait yang pertama dan kedua, muliakan Tuhan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Allah, bersama-sama mari kita menanggapi panggilan Tuhan di dalam ibadah ini dengan pengakuan yang demikian. Ibadah kami pada saat hari ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah, damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita mendasari ibadah kita dengan kita membaca dalam Matius 10 ayat 40 sampai dengan 42 yang demikian. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, berbahagialah kita yang pada saat hari ini menerima Kristus, menyambut Kristus di dalam kehidupannya sebagai juru selamat. Oleh karena dengan demikianlah hidup kita dilimpahi dengan rahmat kasih Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bersama-sama dasar ibadah ini, mari kita tanggapi dengan kita menyanyikan kidung jemaat 184 bait yang pertama. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku,
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan sabda Allah sebagai penuntun hidup kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Dan bersama-sama kita akan membaca, dan bacaan pada saat hari ini akan dibacakan oleh salah satu majelis jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tibalah saatnya kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang pagi ini terambil di dalam Roma pasal 6 ayat 12 sampai ayat 23. Tetapi sebelum kita membaca dan mendengarkan sabda Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena telah Engkau himpun bersama di tempat ini. Kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, dan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Nopen Ruti Nathaniel. Kuasailah dengan Roh Kudus-Mu supaya apa yang disampaikan nanti hanya kehendak-Mu lah yang terjadi. Kuasailah seluruh indera dan hidup kami dengan Roh Kudus untuk beroleh pengertian dan hikmat dalam menjalankan kehendak-Mu. Demi kemuliaan Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan di pagi yang indah ini terambil di dalam Roma pasal 6 ayat 12 sampai ayat 23, yang demikian firman Tuhan. Mati dan bangkit dengan Kristus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran.
Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu memperoleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Berbahagialah setiap orang yang membaca sabda Tuhan Allah dalam kehidupannya sehari-hari, menghayatinya dalam kehidupannya sehari-hari, terlebih menghidupinya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kidung Jemaat nomor 59 bait 1 dan 2. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, renungan kita pada saat hari ini ialah keluarga yang dimerdekakan. Keluarga yang dimerdekakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka itu berarti bebas. Bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan. Hidupnya tidak terikat pada sesuatu yang mengekang dirinya. Dan ia memiliki keleluasaan untuk melakukan sesuatu. Berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak hatinya. Sehingga orang yang merdeka, ia memiliki keleluasaan melakukan sesuatu yang diingini. Ketika ia ingin berkata iya, ia mengatakan iya. Ketika ia ingin berkata tidak, ia berkata tidak. Dan tentunya setiap dari kita ingin mengalami kemerdekaan hidup, bebas melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak kita. Namun bersama-sama tentunya kita harus mengingat bahwa dalam kehidupan kita bermasyarakat, kehidupan kita di dalam persekutuan, kehidupan kita bersama-sama dengan orang lain, bahwa kemerdekaan itu selalu disertai dengan tanggung jawab dari segala perbuatan kita. Sehingga bersama-sama dengan ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, orang yang merdeka, ia harus berpikir untuk mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat dalam kehidupannya. Berbeda dengan seorang hamba atau budak yang tidak merdeka, seperti halnya yang kita baca pada saat hari ini yang disampaikan Rasul Paulus. Seorang hamba atau budak adalah seorang yang tidak merdeka di dalam kehidupannya. Seorang hamba yang tidak mempunyai kemerdekaan ini ialah orang yang meletakkan dirinya dalam otoritas tuannya atau kepemilikannya, yang memilikinya. Hidupnya dikontrol penuh oleh tuannya itu,
Sehingga ia sama sekali tidak mempunyai kebebasan bahkan untuk dirinya sendiri. Bahkan nyawanya sendiri. Itu diserahkan sepenuhnya kepada Tuhannya. Dia terikat penuh pada otoritas sang pemilik. Ini juga merupakan gambaran keterikatan manusia apabila berbuat dosa atau menyerahkan dirinya kepada dosa. Sehingga ia diperhamba di dalam dosa, menjadikannya bukan hidup di dalam kebenaran tetapi hidup di dalam dosa. Namun Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semua melalui Roma 6 ayat 12 sampai 23, khususnya ayat 18, bahwa hidup kita adalah hidup yang sudah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Oleh sebab itu di balik segala kemerdekaan ini, kita diajak untuk membawa hidup kita di dalam kebenaran di dalam Tuhan, khususnya keluarga kita. Keluarga yang dimerdekakan. Keluarga kepunyaan Allah. Keluarga yang sudah hidup di dalam persekutuan dan tatanan Allah ini. Hendaknya dibawa di dalam hidup yang dipenuhi dengan kebenaran. Oleh sebab itu sebagian dari kita sebagai keluarga yang dimerdekakan bersama-sama kita memiliki tanggung jawab untuk senantiasa memperkatakan kebenaran di dalam hidup kita. Dalam keluarga-keluarga Kristen bersama-sama dibangun dengan dasar kasih Kristus, di mana setiap anggota di dalamnya saling terbuka satu dengan yang lain, saling jujur, saling mengasihi, saling menguatkan di dalam kebenaran. Berani mengakui kesalahan jika memang berbuat salah, baik salah kepada orang tua maupun kepada anak. Oleh karena kita memiliki kemerdekaan untuk melakukan semuanya itu. Sehingga firman Allah selalu tertanam dan teringat di dalam kehidupan kita. Oleh karena kita dibimbing di dalam kebenaran. Dan bersama-sama dalam kemerdekaan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Bahwa setiap dari kita, keluarga-keluarga Kristen, kita dipanggil untuk hidup kudus menjadi hamba Kristus yang senantiasa menyatakan kebenaran dalam hidupnya. Dengan menyatakan, menjadikan firman sebagai penuntun dan penerang di dalam perjalanan hidup keluarga kita. Mengarahkan setiap pandangan kita kepada kehendak Allah. Tentunya semuanya ini kita lakukan secara merdeka di dalam kehidupan ini. Kita bebas melakukan ketaatan kita ini. Sehingga hidup di dalam kebenaran dengan merdeka ini menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Namun pertanyaannya bersama-sama. Maukah kita hidup dengan merdeka? Oleh karena setiap kemerdekaan itu disertai dengan tanggung jawab. Keluarga Kristen memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan setiap anggota keluarganya untuk tetap setia kepada panggilannya mengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Mengutamakan Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Keluarga-keluarga Kristen secara merdeka memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan setiap kehidupan di dalam
kebenaran. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat hari ini, dalam masa pandemi corona ini yang sudah berlangsung 3 bulan, kita memperlakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Dalam kenyataan kita memiliki kebebasan, kemerdekaan untuk melaksanakan peribadatan atau tidak. Tetapi bersama-sama kita diajak untuk mengingat kembali bahwa di dalam kemerdekaan itu ada tanggung jawab. Di balik keleluasaan itu sekiranya tidak membawa kita dalam kehidupan yang salah, tetapi tetap mengarahkan hati kita di dalam Tuhan. Oleh karena hidup manusia sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa hidup kita adalah hidup yang sudah diselamatkan. Hidup yang sudah dibebaskan dari perhambaan dosa. Dan sekiranya kita tidak berbuat dosa di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita saat itu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita menguatkan dan meneguhkan iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang akan dipandu oleh majelis jemaat. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan umat percaya di hadapan Tuhan, kita memperbaharui iman kita dengan kita bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita mengucap syukur kepada Allah sebagai pengalaman iman kita kepada Kristus Yesus Sang Juru Selamat. Bersama-sama, persembahan ini akan kita kumpulkan dan dipandu oleh majelis jemaat. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan dengan bersama-sama kita menghimpun persembahan. Terlebih dahulu kita dasari dengan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-6 dan 7, demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk kita bersama-sama menghimpun persembahan, mari kita iringi dengan kidung jemaat nomor 403, bait pertama dan kedua, Hujan Berkat. Itulah janji kudus.
Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas setiap pertolongan kasih-Mu ya Allah. Kau menopang, memberikan kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan ini. Dengan sabda firman-Mu, kiranya menguatkan iman percaya kami untuk hidup dan diam di tengah keluarga kami. Sehingga kami hidup dan taat pada peraturan Allah di dalam hidup ini. Bapa di surga, di tempat ini kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami. Hidup yang Tuhan berkati. Hidup yang Tuhan sertai dengan rahmat kasih. Tadi dengan rasa syukur ini ya Allah, kami naikkan doa kepada jemaat Tuhan. Dimanapun kami berada, khususnya dalam pandemi corona ini. Lindungilah kami, lingkupilah kami dengan rahmat kasih-Mu. Sehingga ya Tuhan, kami dapat luput dari persoalan yang menimpa bangsa kami ini, khususnya adanya pandemi corona. Dan secara khusus, kuatkanlah saudara-saudara kami, keluarga kami, para medis, dokter, perawat, bidan, gugus tugas, saudara-saudara kami yang berjibaku di laboratorium untuk menemukan vaksin atau obat. Berkatilah mereka semua ya Tuhan, dan berkatilah keluarga mereka. Sehingga perjuangan mereka menjadi sesuatu yang berharga dalam kehidupan ini. Oleh karena semua pihak, keluarga kami, pribadi lepas pribadi, saling mendukung, saling menguatkan. Sehingga waktu yang ditinggalkan menjadi waktu yang berharga bagi kehidupan kami. Dan kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan, baik penatua, diakan, warga jemaat, ketua KRW, berikanlah kami semangat, roh kebijaksanaan Tuhan Yesus Kristus, untuk kami tetap memperlangsungkan ketaatan kami kepada Engkau. Hukum-hukum Tuhan di dalam Engkau. Sehingga ya Tuhan, keluarga kami dapat kami dasari, dapat kami bangun dengan peraturan-peraturan yang Tuhan sendiri perintahkan kepada kami. Sehingga ya Tuhan, keluarga kami menjadi keluarga yang diberkati. Keluarga kami menjadi keluarga yang kokoh, yang tidak mudah terombang-ambing oleh dunia ini. Berkatilah keluarga kami yang sedang sakit, baik yang dalam pergumulan batinnya, mereka yang mengalami persoalan-persoalan kehidupan, berkatilah mereka, kuatkanlah mereka ya Allah. Sehingga jiwa-jiwa kami disembuhkan di dalam Kristus Yesus Allah kami. Pikiran-pikiran kami dipulihkan, kegelisahan kami dipulihkan, menjadi semangat hidup dalam keluarga kami. Berkatilah anak-anak kami. Berkatilah orang tua kami. Berkatilah saudara-saudara kami. Tuhan Allah kami, Yesus Kristus, kami juga menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan ini. Sekiranya ini menjadi persembahan yang hidup untuk pelayanan di Gereja Kristen Jaiwetan. Kiranya kami tetap setia mempersembahkan sebagai panggilan ketaatan kami kepada Engkau. Dan tanggung jawab kami dalam hidup bergereja di dalam Tuhan. Sehingga kami semakin diberkati. Bapa di surga, berkatilah persembahan ini dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dan kami menyerahkan
kehidupan kami sehari-hari, pekerjaan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus Allah kami. Baik anak-anak kami yang mencari pekerjaan, baik yang sedang bekerja, Tuhan berkati. Dan dari tempat ini ya Tuhan, kami juga akan melanjutkan kegiatan kami, aktivitas kami. Kiranya kami dapat menjadi pewarta kebenaran kasih Tuhan. Sehingga peraturan Allah, tatanan Allah menjadi pedoman kami hidup sehari-hari. Bapa di surga, masih begitu banyak yang kami kumpulkan dalam hidup. Dan semuanya ini kami serahkan di dalam nama Allah Bapa yang mengajarkan kami berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Sebelum bersama kita pulang ke rumah kita masing-masing, atau undur dari peribadatan ini, mari bersama-sama kita hidup di dalam kasih Tuhan. Untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga kehidupan kita sehari-hari dilimpahi dengan anugerah damai sejahtera. Mari bersama-sama, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 249 bait yang pertama, Serikat Persaudaraan. Bersama-sama undurlah dari peribadatan ini dan terimalah berkat Tuhan yang demikian. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus Kristus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan saudara-saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 474, Kepadamu puji-pujian.